Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jilhan Kubawi Virus, mahasiswa pendidikan fisika FKIP Universitas 12 Maret, Surakarta. Video ini saya buat guna memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah eksperimen fisika 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi evolusi bintang. Pada makhluk hidup, proses perubahan yang dilalui makhluk hidup selama hidupnya dinamakan penuaan. Bintang pun juga demikian, mengalami penuaan yang mungkin akhirnya mati. Nah, penuaan yang terjadi pada bintang itulah yang disebut evolusi bintang. Kita ambil salah satu contoh bintang yang paling dekat dengan kita, yaitu matahari. Seperti ini kira-kira matahari. Pertama-tama matahari lahir, kemudian beranjak remaja, kemudian dewasa, kemudian tua, dan akhirnya mati. Nah, bila pada makhluk hidup, proses penuaan yang terjadi hanya berlangsung selama puluhan tahun. Namun, pada bintang, proses penuaan yang terjadi atau evolusi bintang itu bisa terjadi hingga miliaran tahun. Ruang di antara bintang tidaklah kosong. Ruang di sini tidaklah kosong. Terdapat materi berupa gas dan debu yang disebut materi antar bintang. Materi antar bintang inilah yang dinamakan bahan mentah pembentuk bintang, disebut nebula. Nebula terdiri dari sebagian besar hidrogen, 23-28% helium, dan elemen berat lainnya. Nah, gaya gravitasi menyebabkan molekul-molekul di sini akan berinteraksi satu sama lain. Gaya gravitasi bisa berasal dari bintang yang ada di sekitarnya, memberikan gaya gravitasi, atau bisa juga berasal dari ledakan bintang-bintang yang lain, yang juga supernova atau yang lainnya. Semakin besar gaya gravitasi akan menyebabkan molekul-molekul di sini akan bertumbukan dan bergesekan satu sama lain. Ketika bergesekan dan bertumbukan akan menimbulkan panas. Nah, panas di sini akan memicu molekul-molekul untuk bertumbukan semakin cepat, untuk bergerak semakin cepat, sehingga akan membentuk seperti awan yang dinamakan awan molekul. Nah, kita akan lihat yang berikut ini. Inilah awan molekul. Awan molekul di sini akan berkontraksi dan menurut karena akibat gaya gravitasi di intinya. Ya, setelah berkontraksi dan menurut, di inti nanti akan terbentuk protostar atau yang dinamakan protobintang. Ya, protobintang atau protostar adalah tahap pembentukan bintang setelah tahap kontraksi awan molekul dan sebelum tahap pertama berlangsung. Ya, protobintang inilah yang nantinya akan menjadi cikal bakal bintang. Silakan dilihat pada gambar berikut. Inilah penampang dari protostar. Pada protostar hanya dipengaruhi oleh satu gaya, yaitu gaya gravitasi yang arahnya ke dalam atau cenderung menempatkan bintang tersebut, arahnya ke dalam. Nah, pada fase protostar ini bintang belum stabil karena baru satu gaya yang mempengaruhi. Karena gaya gravitasi yang terus menerus di sini, karena gaya gravitasi yang terus menerus mengakibatkan suhu di pusat akan semakin naik.
suhu pusatnya akan semakin naik. Nah, yang pada akhirnya akan mencukupi untuk melakukan reaksi fusi. Selanjutnya, ketika bintang sudah mengalami pembakaran hidrogen melalui reaksi fusi, maka bintang dikatakan menjalani tahap sebagai bintang deret utama. Bintang deret utama yaitu bintang yang bersinar dengan luminositas konstan yang didapatkan dari pembakaran yang terus-menerus hidrogen menjadi helium melalui reaksi fusi di intinya.